Oke, kita mulai ya. Oke, sampai ya. Selamat datang di mata kuliah Matematika Rekayasa 2A. Ini kelanjutan dari matematika yang kemarin ya, Rekayasa 1A. Oke, kita lihat dulu sekilas tentang silabus. Intinya sama, gitu. Sampai sini sama, daftar pustakanya juga sama. Evaluasinya sekarang berbeda ya. Bobotnya UTS dan UAS itu 40% masing-masing. Kemudian kuis kelas tugas keaktifan 20%. Tidak ada kuis bersama sekarang ya. Nah, ini 20% itu dari kelas ditentukan. Nah, minimal ada 2 kali kuis kelas. Oke, kemudian semua ujian. Nah, kuis tidak termasuk. Itu kita selenggarakan secara luring. Dan jadwalnya sudah ada untuk ujian Sabtu 4 Maret kalau kita lihat di halaman berikutnya. Oke, jadi UTS UAS 40%, tugas kuis dan lain 20%. Nah, untuk tugas, saya akan buat kelompok kerja. Jadi nggak perorangan tugas Anda, tapi per kelompok. Oke, kemudian apa? Ujiannya luring. Yang lainnya tetap sama ya, seperti kemarin ada ujian perbaikan, kemudian oke. Ini ujian perbaikan dan ada ujian pengganti, tapi kalau ujian pengganti diskon 10% ya ujiannya. Konversi nilai sama standar. Oke, nah sekarang materinya untuk 2A ini lagi-lagi kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama sampai dengan UTS itu materinya tentang bilangan kompleks, analisis kompleks. Sampai materinya sampai dengan integral kompleks. Nanti kita bisa lihat, kita mulai dengan mendefinisikan apa itu bilangan kompleks, sifat-sifat dan operasinya, sampai akhirnya dengan kita punya bilangan kompleks ini, dengan konstruksi bilangan kompleks yang kita bahas di awal, akhirnya kita bisa menghitung integral kompleks, yang dengan integral kompleks itu pun kita mampu menghitung integral real. Kita mampu menghitung integral real dengan menggunakan konsep dari integral kompleks. Nah, nanti kita lihat. Nah, setelah itu ujian bahannya analisis kompleks. Kemudian bagian kedua itu tentang persamaan diferensial parsial. PDP, persamaan diferensial parsial, tentang persamaan gelombang dan persamaan panas. Nah, untuk PDP ini nanti kita memerlukan yang namanya deret Fourier. Gitu. Di deret Fourier kita bahas karena di PDP itu nanti kita perlu deret Fourier. Ya. Jadi nanti ada yang bisa dibahas duluan deret Fourier-nya, baru kita bahas PDP, atau kita langsung bahas PDP, kemudian di tengah-tengah ada intermezzo membahas tentang deret Fourier, dan lanjut lagi dengan PDP. Oke, oh ya, ujian UTS sudah ada tanggalnya ya, 4 Maret, itu hari ya, Jumat kalau nggak salah. Februari, Maret ya. Jamnya sama, jam 1 sampai jam 3 ya.
jam kuliah saja. Jam 1 sampai jam 3. Kalau UAS belum ada ya. Jadi luring kita diplot di minggu ke-7 karena minggu ke-8 itu TPP ujian. Jadi CNTP kita minggu ke-7 ujian. Oke, karena ujiannya luring pasti esai ya. Pasti esai. Ujian esai. Oke, kita tetap jadwalnya ya. Senin jam 11 sampai jam 1 dan Jumat jam 1 kemarin 1:15 atau 1:30 ya? Lupa. 1:30 Pak. 1:30. Oke, 1:30 sampai jam 3. Tapi Anda semua udah di Bandung semua nggak? Kalau sudah di Bandung semua, tidak terlalu penting juga 1:30 ya. Bisa mulai jam 1. Ada sebagian yang belum? Ada yang belum nggak? Kalau nggak ada yang jawab, berarti semuanya udah ada ya. Nggak ada yang belum. Oke, semua udah di Bandung, berarti kita bisa mulai jam lebih awal ya, jam 1. Ya, kalau tambah-tambah ya 1:10 gitulah. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tentang silabus. Ya. Oke. Ya, sambil mau cek, terakhir saya ngecek untuk semester kemarin, kuesioner saya belum baca, karena belum ada hasilnya ya ke saya. Terakhir saya cek itu nggak ada. Oke, tapi belajar dari semester kemarin, satu tentang kejujuran, oke, Anda tanamkan itu. Kedua, hasil kita sebenarnya semester kemarin itu per kelas, ya kelas kita cukup baik atau paling baik malah, tapi karena ada kasus akhirnya pada turun. Nah, ngumpul, saya lupa ngumpul di mana ya, ngumpul di CBC atau okay, ya, jadi banyak yang downgrade juga setelah itu. Oke, kemudian semester ini saya akan gunakan sistem kelompok ya, supaya mudah-mudahan Anda bisa sering berdiskusi. Jadi kalau kelompok tugas bisa lebih banyak juga. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Pas, Koro siapa yang? Pas Koro ya? Siapa yang nanya barusan bicara? Yang saya masih agak bingung tentang apa yang dimaksud dengan keaktifan di sini, Pak. Itu aja sih, Pak. Apa dalam penilaian keaktifan ini, apakah salah satunya kejujuran itu atau bagaimana, Pak? Saya masih agak kurang ngerti, Pak. Intinya dalam 20% ini sebenarnya prerogatif dosen. Nah, tiap kelas bisa beda bobotnya, baik kuis, tugas, dan ini kuis sudah jelas, tugas sudah jelas. Nah, keaktifan ini bisa dia secara general ataupun secara personal gitu. Secara general kuis ini oke, jadi oke, tapi seperti kemarin ada beberapa orang yang saya tahu secara personal itu full gitu. Keaktifannya. Ya, ada di bobot keaktifan saya itu ada. Baik, Pak. Terus kemudian berarti mata kuliah MA 2074 ini yang benar-benar luring hanya ujian saja. Jadi tidak ada hybrid kelas gitu ya, Pak? Sementara seperti itu. Sementara ya. Di apa itu namanya? Dianjurkan hybrid, tapi tergantung fasilitas. Nanti kita lihat. Kalau bisa hybrid, kita hybrid ya. Nah, lihat perkembangan, karena awal semester semua mau hybrid, ternyata fasilitas gak mencukupi atau apa gitu, kita bisa ambil jalan. Nah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nah, seperti tadi pagi saya kuliah TPB pakai
internet kampus 2 kali saya off tuh, terusir gara-gara internet. Ini saya pakai tethering HP. Sekarang ini saya lagi pakai yang kampus lagi, mudah-mudahan nggak ketendang lagi. Oke, lagi pertanyaan? Babnya sudah ada di sini ya, bab 13 untuk kompleks. Ya, oke. Sip. Di sini saya tebal-tebalkan keywordnya pakai di bold gitu ya. Itu keyword. Oh ya, LMS. LMS itu sebenarnya pakai LMS tahun kemarin. Saya ubah namanya, kemudian di sana di LMS. Iya. Silabus dan apa itu? Slide ada di sana, tapi masalah ya katanya belum masuk. Oke, sementara ada tim, sementara saya pakai yang kemarin juga, yang semester kemarin ya. Oh ya, silabus berarti nanti ingatkan saya untuk mengirim silabus kepada Anda di Teams. Ya, di Teams saja nanti dan slide ya. Oke. Ya, kita lihat minggu pertama kita bahas tentang bilangan kompleks ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut dengan materi. Ya, oke. Bentar. Ingat lagi semester kemarin kita belajar aljabar linear, kemudian kalkulus berubah banyak ya. Sekarang dilengkapi fungsi kompleks dan persamaan diferensial parsial. Sip. Yang lain-lainnya sama seperti kemarin ya, aturan kelas dan bla 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 sama saja. Oh, saya ngecek dulu peserta kelas ada berapa sekarang DPK-nya. Cek. Banyak banget. 64. Semester kemarin 64 nggak ya? 50 sekian. Sanin Putri ada kemarin ya. Ada tambahan nggak ini? Ada tambahan orang. Fitri, Alexius itu baru join kan ya. Matthew tuan semester kemarin ada nggak? Oke. 64 ya. Oke. Nanti saya bagi kelompok 64 ya, berarti sekitar maksimal 10 kelompok ya, sekitar 6-7 orang. Oke, bagi yang sudah ada aman namanya di sini, bagi yang tidak ada silakan urus. Ya, oke. Sudah. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan materi. Nah, ini buku kreasinya bab 13 ya. Complex numbers and function. Oke, ya, kita masuk aja ke materi. Nah, ini slide ini nanti akan ada slide yang kita pakai bersama di semua kelas. Nah, ini adalah slide pertama yang dipakai di semua kelas. Pegangan untuk Anda gitu, tidak harus dipakai di semua kelas sebagai slide, tapi Anda bisa pegang slide ini sebagai panduan materi. Nah, untuk sekarang saya akan gunakan slide ini ya. Oke. Ya, bilangan kompleks. Oh iya, saya nggak tahu udah pernah ngobrol di sini apa enggak ya tentang tentang belajar ya. Cek dulu nih. Bu Dewi kelihatan deh nampak. Ya, sip. Anda orang stay ya, udah tahu berarti. Ini online
Atau Anda milenial terbiasa dengan visual, nonton video tinggal lihat saja begitu, oh iya tahu, tanpa mengerjakan, tanpa mencoba sendiri. Saya khawatir itu Anda tidak mengenerate knowledge di dalam pikiran Anda. Untuk mengenerate knowledge, ya Anda harus coba olah dulu di pikiran Anda, tidak hanya diam gitu melihat tanpa ada active action. Active actionnya Anda pikirkan, Anda coba-coba kerjakan soal gitu, atau Anda kotret-kotret yang ada tampilkan di sini, ini apa sih gitu ya, ini apa sih, Anda coba tulis-tulis sendiri gitu, Anda tulis, Anda kerjakan. Nah, itu berarti pengetahuan itu Anda proses dulu di dalam otak Anda serap pengetahuannya, baru kemudian setelah pengetahuannya terserap, itu akan menjadi, dengan latihan akan menjadi kebiasaan. Ibarat komputer, itu Anda harus proses dulu pengetahuan itu di CPU gitu ya. Kalau udah ada proses yang berat, kalau CPU kan untuk proses yang berat itu Anda kerahkan CPU-nya gitu. Nah, setelah diproses udah dapat knowledge-nya, Anda kasih ke RAM pengetahuannya ya, nanti RAM bisa memproses teknik-teknik itu dengan sangat cepat gitu. Karena knowledge-nya sudah bisa Anda peroleh. Jadi ya, luangkan waktu, sediakan effort untuk memproses pengetahuannya ya. Tidak mudah, tapi ya itulah namanya memproses pengetahuan, mengenerate knowledge itu memang tidak mudah, harus ada effort lebih. Setelah tahu, baru effortnya berkurang, jadi otomatis ya. Oke, sekarang bilangan kompleks. Kita masuk. Nah, misal kita ingin mencari dua bilangan yang berjumlah 2. Oke, kemudian hasil kalinya juga 2. Ada 2 bilangan, jumlahnya 2, dan hasil kali kedua bilangan itu juga 2. Oke, sekarang misal 2 bilangan itu adalah Z dan W, maka kita bisa menuliskan Z plus W sama dengan 2, dan Z kali W sama dengan 2. Ya. Nah, ya ini dua variabel dan 2 persamaan, berarti kita bisa punya solusi ya. Oke, dan kita bisa menuliskan W sebagai 2 min Z, kemudian substitusi. Oke, you know, maka kita dapat persamaan kuadrat ini ya, atau seperti itu. Kita punya persamaan kuadrat. Oke, nah tinggal solusi dari persamaan kuadrat ini bagaimana? Nah ini solusinya ada, tapi tidak di real. Kalau Anda hanya mencari solusi real, bilangan real yang memenuhi, itu tidak ada jawabnya. Kenapa? Anda bisa pakai rumus ABC ya. Nanti akarnya ada negatif ya. Negatif akar gitu. Dan itu tentu tidak ada solusi di bilangan real. Oke, sekarang kalau kita ubah yang ini menjadi Z kuadrat min 2Z plus 1 sama dengan 0. Dan yang ini itu bisa kita bentuk seperti ini ya. Yang ini adalah Z min 1 kuadrat. Oke. Plus 1 sama dengan 0. Kemudian yang plus satunya pindah ruas ke kanan. Jadi saya punya Z min 1 kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi saya punya ruas kiri itu bilangan kuadrat yang pasti positif kalau di real ya. Ruas kirinya bilangan kuadrat yang pasti positif kalau dia di real. Tetapi ruas kanannya negatif. Itu pasti tidak ada solusi di real. Gimana caranya? Oke, kita katakan min 1 ini sebagai kuadrat juga. Min 1 sebagai bentuk kuadrat
katakanlah I kuadrat gitu. Oke, jadi ini kuadrat, kita punya seperti itu. Alhasil kita punya Z min 1 itu plus minus dari I. Oke, jadi kita di sini asumsikan bahwa I kuadrat itu min 1 nyatakan sebagai bentuk kuadrat, yaitu I kuadrat. Jadi kita punya Z min 1 adalah plus minus I. Jadi Z-nya itu adalah plus 1 plus I atau 1 minus I. Oke, Z ini hanya satu bilangan tadi ya. Yang satu lagi adalah W. Oke, kalau Z-nya 1 plus I, maka W-nya itu 1 min I. Kalau Z-nya 1 min I, maka W-nya itu 1 plus I. Jadi, dua bilangan yang tadi kita misalkan, itu adalah Z plus 1 dan 1 plus I dan 1 min I. Ini kalau kita tambahkan jadi 2. Kalau kita kalikan juga jadi 2. Oke, ini kalau yang kali harus kita definisikan dulu ya operasinya. Nah, berarti ada kebutuhan nih. Ada kebutuhan kita punya suatu bilangan lain. Kita perlu extend bilangan kita yang real aja nggak cukup. Kita perlu bilangan yang kita sebut sebagai bilangan kompleks. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat yang tadi itu Z plus 1 plus I dan itu 1 min I gitu. Nah, ini ada yang ini kita tahu real. Ini adalah real. Nah, sementara I itu tadi kita bilang kuadrat min 1 ini kita nyatakan sebagai I kuadrat. Kita definisikan seperti itu ya. Nah, suku inilah yang menjadi suku imajiner. I ini jadi ada dua rezim real dan rezim yang lain. Yang lainnya ini nanti kita sebut sebagai imajiner. Nah, karena ada dua seperti itu, kita bisa plot saja Z itu ke dalam dalam koordinat Kartesius gitu ya, X dan Y. Ini X-nya itu sebagai real, ini real part, sementara Y-nya itu imaginary part. Oke, jadi bilangan kompleks kita bisa nyatakan sebagai ini bilangan terurut X dan Y, atau secara geometri kita bisa nyatakan sebagai koordinat ya ini X, Y gitu ya, koordinat atau bilangan terurut X, Y. Dan bisa kita tuliskan juga sebagai X plus Y dengan I-nya itu adalah sumbu imajiner ya, bilangan imajiner. Jadi X-nya adalah real dari Z, sementara Y-nya itu adalah bagian imajiner dari Z. Nah, di sini ada I dan sini sebenarnya ada 1. Jadi ini adalah kayak basisnya gitu ya. Ada basis 1, basis I, atau koordinat sumbu X, sumbu Y, real dan imajiner. Oke, itu definisi dari kompleks. Kita nyatakan bilangan kompleks sebagai bilangan terurut atau koordinat X, Y, atau X plus komponen real X tambah komponen imajiner Y kali I. Oke, nah sekarang karena tadi kita bisa nyatakan Z itu sebagai X plus Y, ya, kita juga bisa pandang ini sebagai nyatakan dalam koordinat polar kan. Nah, kita pandang dia sebagai koordinat polar, katakan jarak dari titik 0 ke titik Z itu adalah R jaraknya, kemudian sudut terhadap sumbu X itu adalah theta. Maka kita bisa pandang kayak X-nya pastikan R cos theta ya. Di sini X ini adalah R cos theta, sementara bagian atau komponen Y itu adalah R sinus theta. Jadi Z-nya tinggal dimasukkan saja.
Z-nya adalah R cos theta tambah R sin theta, atau kita bisa persingkat menjadi R kali cos theta plus sin theta. Nah, ini biasanya kita singkat menjadi cis gitu. Cos I dan sin. Cos theta plus I sin theta. Oke, jadi kalau kita nyatakan Z dalam koordinat polar, kita bisa tahu panjang dari Z atau modulus dari Z itu adalah R, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat diakarkan, dan argumen atau sudut itu adalah theta. Oke, ini theta itu sudut atau argumen dari Z itu adalah arcus tangen dari Y min X. Tapi lihat, oke, theta itu berada di minus V sampai V. Oke, ini adalah argumen utama ya. Argumen utama atau A-nya pakai A besar gitu. Nanti ini berhubungan di persamaan ya. Persamaan kompleks. Ya. Jadi kita tadi menuliskan Z sebagai X, Y atau X plus Y atau R cis theta. Ya, nah, sudah ada 3. Kita bisa nyatakan R seperti itu. Kemudian kita bisa sini dulu. Sebelum ke yang lain. Ya, ada yang namanya kompleks kawan atau kompleks konjugat. Kompleks konjugat. Ya. Bedanya hanya di sini saja. Kalau suatu bilangan kompleks itu Z adalah X plus Y, maka by default kita punya sekawannya, yaitu Z bar yang dinyatakan sebagai X minus dari Y. Secara geometri, ya tinggal cerminkan aja terhadap sumbu X ya, cerminkan. Jadi yang hasil pencerminannya adalah kompleks konjugatnya. Kalau kita punya kompleks konjugat, berarti sifat-sifat ini berlaku ya. Konjugat dari konjugat, ya dirinya sendiri gitu. Kemudian dari sini suatu bilangan kompleks jumlahkan dengan konjugatnya, saya akan punya nilai real akhirnya, bukan kompleks lagi. Nah, di sini juga kita bisa tahu bahwa real dari Z itu adalah rata-rata dari bilangan kompleks dan konjugatnya. Oke. Kemudian kalau dikurangkan bilangan kompleks dikurangi konjugatnya, saya punya bilangan imajiner murni tanpa ada real partnya. Dari sini juga kita bisa tahu bahwa imajiner dari Z itu adalah Y, atau ya jelas by definition adalah Y, tapi di sana adalah selisih dari Z dengan Z dikurangi Z inverse dibagi 2I. Ya. Oke. Sekarang kalau dikalikan itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kenapa ya? Karena tinggal kita giniin aja, X plus Y kali X min Y. Oke, tinggal dikalikan aja seperti biasa. X kuadrat min IXY plus IXY min I kuadrat Y kuadrat. Ya. Nah, oke. Dulu. Sama dengan apa ini? X kuadrat, ini udah coret jelas ya. X kuadrat min I kuadrat itu kan tadi kita nyatakan min 1 definisikan sebagai I kuadrat. Jadi adalah min 1 Y kuadrat. Jadi saya punya X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Ya, nah ini sekalian memperkenalkan perkalian dua bilangan kompleks. Nah, kalau pertambahan, ini X plus Y tinggal ditambahkan saja. Tambah X min Y. Jadi, real dengan real, imajiner dengan imajiner. Jadi, saya punya 2X plus
IY min IY. Jadi 0 ya, plus 0. Oke, Z-nya 2X. Gitu. Jadi yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Oke. Oke. Itu operasi jumlah dan kali. Bagi juga serupa ya. Oke. Seperti yang barusan, jumlahkan saja yang real dengan real, imajiner dengan imajiner. Kalau yang kali, ini X plus Y. Oke, saya punya X, Z1 dan Z2. Jadi X1 plus Y1 kalikan X2 plus Y2. Nah, dengan apa? X1, X2 tambah I X1, Y2. Ini ke bawah seharusnya ya. X1, X2 tambah I X1, Y2 tambah I X2, Y1 tambah I kuadrat Y1, Y2. Oke. Nah, ini jadi min 1. Jadi saya punya, kita gabungkan real dengan real, X1, X2 dikurangi Y1, Y2. Ini adalah realnya. Tambah yang imajinernya, kita gabungkan X1, Y2 tambah X2, Y1. Oke. Nah, ini adalah real part-nya, real dari Z1, Z2, sementara ini adalah imajiner dari Z1 kali Z2. Oke, ini di koordinat kartesius. Sekarang kalau di koordinat polar, Z-nya kita nyatakan dalam R1 cis, theta 1, dan R2 cis, theta 2. Pengalit, ya tinggal kaitkan saja ya. Ini modulus kali modulus. Jadi modulus dari Z1, Z2, ya tinggal dikalikan saja R1, R2. Kemudian argumen dari Z1, Z2, ternyata tinggal dijumlahkan. Ya. Atau argumen dari Z1 tambah argumen dari Z2. Gitu. Nah, kalau pembagian, ya serupa ini sudah jelas. Nah, kalau pembagian argumennya selisihnya ya. Oke, argumen dari Z1 per Z2 itu adalah, kalau ini theta 1 plus theta 2, kalau ini theta 1 min theta 2. Oke. Oke, nah sekarang untuk eksponen. Kita juga bisa nyatakan bilangan Z sebagai R E pangkat I theta. Karena kita punya rumus Euler. Euler menyatakan E pangkat I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta. Oke. Oke, nah jadi satu lagi, tadi kita sudah apa? Satu tadi R cis theta ya, kemudian X plus Y, kemudian X, Y. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4. Bisa nyatakan, menuliskan sebagai 4 penulisan. Oke. Dengan bantuan penulisan seperti itu, kita bisa menyederhanakan penulisan yang tadi. Z1 kali Z2 cukup seperti itu saja. R1 kali R2 modulusnya sama. Nah, ini argumennya berada di situ. Penjumlahan ini juga sama seperti yang tadi. Cuma memakai bentuk eksponen. Nah, sekarang seper Z itu kita bisa nyatakan juga sekarang seperti ini. Seper Z itu 1 per R kali F pangkat minus I theta. Oke.
Ya. Oke, itu yang dasarnya tentang bilangan kompleks. Ya. Ada pertanyaan kan? Oke, kemudian kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang persamaan. Tadi hanya bilangan kompleks, sekarang persamaan kompleks. Ya, ini tentang persamaan kompleks. Oke. Ya, ada teorema. Kalau saya punya Z sebagai nyatakan dalam bentuk eksponen gitu ya, maka otomatis kalau saya pangkatkan Z-nya pangkat N untuk N bilangan gelap, ya ini langsung straightforward ya, langsung aja udah. Ini kan real R pangkat N gitu, pangkat dipangkatkan jadi N-nya ke sini ya, Z pangkat N. Nah, sekarang kalau saya punya persamaan ini, Z pangkat N sama dengan W. Cari Z yang memenuhi. Z-nya mana? Jadi W ini diketahui. W diketahui. W diketahui suatu bilangan kompleks. Katakan itu. R cos R cis theta ya, diketahui. Cari Z yang memenuhi. Oke. Kita akan cari Z, misal Z-nya adalah ini. Misal Z-nya adalah R besar, cos C tambah I sin C. Psi aja biarkan. Oke, kita bentuk. Kan Z pangkat N, berarti ini jadi R pangkat N kali cos N C. Gitu. Ini tetap, ini adalah W, yang ini adalah Z pangkat N gitu. Ya, kita tinggal samakan saja. Yang real sama dengan real, yang imajiner sama dengan imajiner. Yang real. Atau kalau di sini modulus dengan modulus, sudut dengan sudut. Ya. Ini modulus harus sama dengan modulus di situ. Jadi saya punya R sama dengan Rn yang diketahui ini. Diketahui. Ya. Yang dicari R besar. Jadi R besarnya itu adalah R kecil di akar N. Ya. Dan sudut ini harus sama dengan sudut itu. Ya. Oke. Tapi ingat, ada pangkat N. Ada tadi pangkat N. Jadi N ada, ingat kita punya X, Y gitu. Kalau saya punya bilangan, ya katakan di sini, apa ini? Oke, kalau theta saya di sini, kalau saya tambah 2V, berarti saya tetap punya bilangan yang sama. Katakan Z1 itu adalah ini. Maka kalau saya tambahkan dengan 2V sudutnya, saya akan mendapatkan Z yang sama. Gitu. Nah, makanya kita punya N theta adalah V tambah kelipatan. Dan theta tambah kelipatan dari 2V. Kelipatannya berapa kali? Ya sebanyak pangkat kita. Ini kan 1, 2, 3, ini pangkat ke N gitu ya. Begitu. Jadi kita seperti Anda melakukan ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke N. Beberapa kali Anda berputar. Oke. Jadi R-nya adalah R kecil diakarkan, dan C-nya itu theta yang diketahui tambah kelipatan dari 2V dibagi N. Oke. Jadi seperti di
bilangan real, kalau saya punya X kuadrat sama dengan 4, maka saya akan punya 2 akar. Itu kan sesuai pangkatnya. Ini juga sama. Tadi saya punya Z pangkat N, maka saya akan punya N buah akar. Ya. Nah, N buah akar itu yang membedakan apa? Ya, sudut yang tadi. Oke. Ada K di sini. K-nya itu berjalan dari 0, berjalan ya. K-nya itu setiap K. Gitu. Jadi saya punya Z0, saya punya Z1, sampai dengan Zn-1. Nah, ini adalah N buah akar kita. Ya. Oke. Begitu. Jadi, solusi dari persamaan polinom Z pangkat N sama dengan W itu adalah ZK dengan modulusnya adalah R akarkan N dan sudutnya adalah kelipatan dari C, kelipatan 2V dari C dibagi N. Itu setiap K. Oke. Contoh. Misal, cari Z yang memenuhi ini. Z pangkat 3 harus sama dengan minus 8. Oke. Berarti otomatis kita akan punya 3 buah akar. Ya, yaitu Z0, Z1, Z2. Oke. Nah, ini kalau tadi ini W-nya. Minus 8 itu adalah W. Dan kita nyatakan sebagai R cos theta plus I sin theta. Berapakah R dan theta sehingga saya punya minus 8? Minus 8 itu kan X gitu ya. Nah, ini minus 8 itu di sini. Dari titik 0 saya punya ke sini. Jadi R-nya itu 8 ya. R-nya 8 dan theta-nya itu sama dengan V gitu. Jadi minus 8 itu adalah R-nya 8 dan theta-nya adalah V. Kita nyatakan sebagai 8 cis V. Oke, kita cari Z yang memenuhi itu. Ini Z pangkat 3 ya. Jadi Z pangkat 3 ya otomatis kita punya ini. Aturan Mulvey tadi R pangkat 3 kali cos 3C sama dengan minus 8 yang sudah kita ubah ke dalam bentuk polar. Jadi samakan apa ini namanya modulus dengan modulus. Jadi R pangkat 3 sama 8 menjadi R yang memenuhi. Supaya jadi 8 ya R-nya 2. Minus 2 masuk nggak? Enggak ya. Minus 2 kali minus 2 positif kali minus 2 minus 8 enggak. Masuk kalau tapi kalau R modulus positif ya. Oke. Nah, sekarang theta-nya 3C sama dengan V kelipatan dari 2V. C dan kelipatannya. Untuk K-nya 0, 1, dan 2. Oke, K-nya start dari 0 ya. 0, 1, 2, terus sampai ada berapa banyak pangkatnya. Oke, nah untuk K yang 0, untuk K0 berarti kan ininya 0, jadi saya punya V per 3. Untuk K-nya 1, V tambah 2V, 3V, bagi 3 jadi V. Untuk K-nya 2, saya punya itu. Oke, jadi Z yang memenuhi ini adalah R-nya sama, panjangnya sama 2, hanya sudutnya saja yang berbeda. Sudutnya V per 2 di sini, ini sudutnya V, dan ini sudutnya 5V per 3. Kalau kita ambil lingkaran gitu, dengan jari-jari 2, 2, ini 2, sini juga 2. Itu. Ini V kan, ke sini itu yang ini yang V per 3, kemudian ini yang V, dan ini yang 5V per 3. Ya, oke. Nah, kemudian tinggal hitung saja cos V per 3 itu setengah gitu kan. Jadi saya punya 1 tambah I akar 3. Kalau cos V
itu min 1 ya. Jadi saya punya ini 0, ini min 1, jadi minus 2. Kalau 5V/3, saya punya seperti itu. Oke, kalau sudutnya bagus, cantik, Anda harus dapat hitung sampai X plus Y gitu ya, kalau sudutnya spesial. Nah, secara geometris seperti itu, atau ini kita lihat Z0, akar-akar ini dia ternyata membentuk, membagi satu lingkaran penuh menjadi 3 sudut sama besar ya. Sudut itu, sudut ini, dan sudut satu lagi ya, itu sama besar sudutnya. Oke, jadi membagi satu putaran ini dengan 3 sudut sama besar. Oke, itu contoh satu. Ada apa pertanyaan? Permisi Pak, mau nanya? Ya, Nathan. Sebentar. Itu mau nanya 2 slide sebelumnya kayaknya. Yang itu gimana bisa Z pangkat N terus sama dengan Rn pangkat IN theta, itunya hasilnya R pangkat N cos N NC. NC-nya itu gimana Pak? Kenapa di sudutnya gitu? N-nya. Oh, itu yang ini kan dari perkalian tadi. Nah, perkalian ya. Kita kalikan Z1 kali Z2 mana? Ini. Anda kalikan saja Z1 dan Z2. Cos ya. Kalau saya punya 2 bilangan kompleks, tetanya kita di sini, kalau tadi yang ini ya kita hitung ya, realnya seperti itu, imajinernya seperti ini. Nah, kalau argumen di mana, di sini nggak ada, masukin ya, coba kita lihat ke sini aja. Saya udah masuk ke sini. Nih, kita lihat. Nah, oke, sudah. Kalau kita kalikan, bisa di sini ada. Nah, ya. Tinggal dijabarkan sebenarnya. Kalikan saja gitu, nanti ujung-ujungnya sama gitu dapat. Nah, hanya algebraic modification aja. Ini dengan ini dikalikan saja, udah gitu aja. Kayak yang tadi X plus Y dengan X min Y gitu, tinggal dikalikan saja. Nanti dapat bentuk trigonometri. Nah, ini hanya apa namanya itu? Kesamaan ya, kesamaan trigonometri. Bahwa cos theta 1 tambah theta 2 itu ya ini gitu. Hanya mengganti itu aja. Prosesnya proses aljabar saja, tidak ada yang lain. Tambah kesamaan trigonometri gitu. Nah, gitu aja. Oh ya, itu tetanya sama gitu ya Pak? Jadi N theta gitu. Theta 1 sama theta 2. Ya, kalau ini kan Z1 Z2, kalau Z kali Z gitu ya, jadi Z kuadrat. Nah, kalau ini kan 2 bilangan yang berbeda, kalau tadi Z-nya sama. Z kali Z.
Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, ya. Z kali Z. Z pangkat. Mana? Z pangkat N ya. Ya, sudah Z pangkat N. Z kali Z kali Z. Bilangannya sama di pangkat. Dikalikan berulang kali. Oke. Nah, sip. Udah nyampe. Oke, fungsi. Saya mau segitu aja dulu. Kita lanjutkan ke sini, ke latihan saja. Silakan coba ini belakangan. Ya. Tadi hasil dari tadi ini yang kita punya free gitu ya. Dikali-kalikan saja. Susah bawahnya. Nah, ya. Ya, silakan dicoba. Ada setengah jam lah bisa. Coba nanti Anda tulis dulu deh soalnya. Saya mau stop share. Oke. Ini sudah bisa diisi kan? Saya udah saya aktifkan. Jamboardnya sudah ada.
Ya, Alexius, memang kita belum ada Teams-nya. Oke, Teams-nya tuh sudah ada, tapi nggak ada daftar. Oh, sudah ada. Oh, udah masuk. Teams sudah masuk. Pesertanya udah masuk sekarang. Nah, ya kalkulus belum. Karena kelas matrix sudah masuk semua. Cuma hanya ada 62 orang ini. 62. Jadi yang belum masuk, Anda, saya harus add kan ya. Tadi siapa? Alexius Ricky ya. Saya add. Siapa yang belum masuk tim? Saya mau add sekarang nih. Saya on masih sekarang. Saya belum, Pak. Saya nama lengkap kamu teh apa, Rek? Muhammad Raihan El-Fazri. Muhammad Raihan. Dapat M nggak, Muhammad? Raihan. R-A-I. Han. Oke. Muhammadnya dapat M nggak? Ini adanya Muhammad Raihan Ihsanuddin. Ah, di mana? Bentar. Harus ya. Muhammadnya double M nggak? Atau NIM aja deh. NIM berapa? Double. Ya. Oh, El-Fazri. Ya, ada. Ya. Ya, sudah add. Udah ada kamu, Rek. Udah. 63 orang. Tadi itu ada PK dan sebagainya. Ya, satu orang lagi pada tadi yang saya sebut. Fitri itu ada loh, Fitri Viana. Sudah tinggal satu orang lagi. Oke, kalau itu saya masukkan ke Teams filenya. Oke, silabus dan slide sudah ada di Teams.
ini bisa 22 lagi nih. Apa Jamboardnya? Oh, sering nggak bisa. Hanya sampai 20 kan. Oke, ada yang sudah. Ini saya mantau berita. Hari pertama banyak yang hari pertama kuliah. TPD itu harus 50% luring. Dan saya ngajar di Jatinangor. Ya, masih belum keseluruhan berjalan mulus. Dan ada imbauan dari Luhut untuk WFH, padahal dari kampus harus WFO. Gimana ini ya? Puncak Omikron Februari Maret. Hati-hati. Oke, udah ada Lingga, udah beres. Silakan Lingga. Perlu share screen nggak? Ya. Saya nggak bisa. Kalian ada yang share screen terus. Ya. Ini pertanyaannya apa dulu ini? Nomor 1. Mute, ini nggak masih. Mute. Oke, ya. Kalau yang buat nomor 1 sama 3 ini sih cuman disuruh ubah ke bentuk apa namanya? Bentuk polar aja dari bentuk koordinat. Jadi langkahnya cari modulusnya atau R. Itu caranya
dari koefisiensi X sama koefisiensi Y-nya kita ya pakai rumus Pythagoras. Terus buat tetanya kita pakai, ini maksudnya tan inverse. Ini tan inverse dari koefisien X sama Y-nya. Nah, berarti kita dapat pi per 4. Terus untuk apa? Jadi nanti bentuk polarnya R cos dari sudut yang udah didapat gitu doang. Nah, buat yang nomor 3 ini ada dua hal yang kita cari. Ya sama dengan 2i, bentuk polar kayak gimana? Sama kayak tadi, karena komponen X-nya itu bernilai 0, di sini kan nggak ada. Jadi langsung aja kita akar dari kuadrat si koefisien Y-nya, kedua, ini modulusnya, terus argumennya tan inverse dari 2/0. Nah, karena 2 dibagi 0 itu tahingga, tan inverse dari tahingga itu adalah pi per 2. Jadi nilai Z-nya 2 kali cos pi per 2 tambah i sin pi per 2. Nah, buat yang minus 2i, ini karena nilainya minus kan berarti dia di sumbu Y negatif. Terus apa namanya? Jadi untuk tetanya ini ada sedikit modifikasi, berarti nanti harus menunjuk ke arah sumbu Y negatif, berarti minus pi per 2. Nah, berarti nanti nilai Z-nya cos min pi per 2 tambah i sin min pi per 2. Nah, karena apa namanya? Kalau dari sifat cos, kalau sudutnya minus itu sama aja dengan nilai plusnya. Tapi kalau untuk sinus, jika sudutnya negatif, berapa nilai sinnya jadi negatif, gitu. Ya, akan lebih intuitif kalau kita kasih ini ya, gambar gitu. 1+1. Ini R-nya 2 dan R-nya pi per 4. Terus yang itu berapa? 2i. Sama 2i itu di mana? Di sini ya. Ini 1, nanti 2 kita kasih. 2i dan min 2i. Oke. R-nya pasti 2. Ya, ini perlu saya tekankan. Tadi argumen Z itu berada dari minus I sampai I. Ya. Nah, ini yang min 2i bukan begitu, tapi begitu. Bukan begitu dan begitu apa. Jadi harus berada di range ini ya, minus sampai V, bukan berapa itu 3/4, 3/2 V itu ya, bukan maksudnya. Silakan yang lain. Liga tetap share screen aja. Farah, ada operatornya nih kan. Farah. Iya Pak. Mungkin perlu pakai pointer nggak ya Pak? Iya, silakan. Sebagus mungkin, silakan. Oke Pak. Jadi ini di soal yang saya kerjakan Pak itu diminta untuk argumennya dan gambar grafiknya Pak. Ini jadi soalnya ini untuk persamaan nya X tambah Y itu min 1 tambah I. Jadi untuk mencari sudutnya atau argumennya itu kita pakai tangan inverse dari Y per X. Nah, jadi di sini Y-nya itu 1, basisnya 1, dan di sini juga yang X-nya basisnya min 1. Nah, ketika kita bagi itu hasilnya min 1. Nah, sudutnya itu ada min pi per 4. Kenapa ambil min pi per 4? Karena tadi sih ada syarat yang sudut itu di antara min pi per 2 tapi inklusif sama pi per 2 inklusif. Nah, tapi untuk grafiknya apakah begini benar ya, Pak? Itu saya ngerti grafiknya itu apa. Itu titik lah. Min 1 plus itu 1 titik. Oh berarti di sini ya, Pak. Tapi kayak
vektor gitu ya, Pak? Ya, vektor dari titik 0. Mana titiknya? Oh, Coba ganti jadi pen. Kalau biar ganti pen, kasih warna lain aja. gini ya, Pak? Nah, ya, gitu. Oke, min 1 coba argumennya gimana dong kalau gitu? Masa min 4 per V, min V per 4. Ya, itu tadi sebenarnya yang sempat saya pikirkan sih, Pak. Karena kan kalau misalnya enggak itu kan jawabannya 3pi per 4 ya, Pak. Ya. Kalau 3pi per 4 berarti dari sini ke sini sih, Pak. Enggak, itu tetanya kok min V per 2 sampai V per 2. Enggak pakai per 2 itu range-nya. Oh, enggak pakai V per 2 ya, Pak? Dan yang kiri nggak pakai sama dengan. Oh, oke, Pak. Berarti saya salah, Pak. Ya. Oke, saya tulis. Revert your changes. Nah, gitu. Oke. Nah, argumen Z-nya sama dengan hapuslah min 4, min V per 4-nya. Ya sama itu kan. Nah, kalau min V per 4 itu ke sini. Min V per 4 itu ke sini. Ya. Tapi yang benar yang ini. 3V per 4. Oke. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Lanjutkan. Noor. Ya Pak, suara saya terdengar tidak Pak? Sip. Bagus. Untuk nomor 16 sebenarnya tadi soalnya sama kayak Lingga, cuman kebalikannya, jadi ngubah dari bentuk polar ke bentuk koordinat. Jadi ini kan ada 6 cos per 3pi sama I sin sepertiga pi. Terus bentuk polar itu kan R cis theta. Jadi R-nya itu berarti nilainya 6, theta-nya itu nilainya 60 derajat atau sepertiga pi. Jadi kalau digambar panjangnya ini 6, lalu sudutnya 60 derajat. Lalu dia kan minta untuk dibikin dalam bentuk koordinat. Tadi rumus yang untuk mencari sumbu X, R cos theta, jadi 6 cos 60 derajat itu nilainya 3. Lalu Y-nya 6 sin theta, 6 sin 60 derajat, jadinya 3 akar 3. Jadi Z-nya kalau dalam bentuk koordinat 3 tambah 3 akar 3I. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oh, ya. Oke. Jadi dari Cartesius ke polar ya. Oke. Terima kasih. Silakan lanjutkan halaman berikutnya. Lingga. Siapa Lingga itu? Are. Baik. Halo Are. Ini suara saya bagus ya? Sempat meeting kemarin, soalnya kecil banget. Maaf Pak, sebentar ya Pak. Untuk ini, ya saya yang lanjutin dari 16 sampai 18 saja. Untuk yang itu saya simpel aja, jadi represent in from X plus Y. Saya lihat misalnya 6 cos pi per 3 itu sama aja 60, dan tambah I sin 60 derajat. Itu 16 tadi udah ya? Maaf. Dari 15 dulu. Misalnya cos pi per 2 dan minus I sin pi per 2. Sebenarnya saya agak bingung ini, tapi pada akhirnya minus 3I 1 aja. Sehingga kalau di graf sebagai yang ditunjukin di bawah nomor 15. 16 kita skip aja.
Untuk 17 itu kan akar 8 dengan cos 45 dan sin 45. Tapi ingat cos 45 dan sin 45 itu sama aja, yaitu seperakar 2. Berarti karena 8 itu sama aja dengan 2 akar 2, kalau dikali dengan cos ataupun sin, pada akhirnya 2 saja, jadi 2 tambah 2i. Ini 45 derajat. Nah, untuk 18 itu berbeda, kenapa? Karena untuk cos 3/4pi itu 135 derajat. Kalau 135 derajat itu dia bernilai minus. Dan kalau sin tetap bernilai plus. Nah, itu sama aja dengan tetap nilainya cosnya 135 itu minus seperakar 2, dan i yang sin 135 derajat itu seperakar 2. Karena kebetulan akar 50 itu sama aja dengan 5 akar 2, kita coret aja nanti dapatnya minus 5 tambah 5i. Dan hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Ya, itu. Ya, kali 50 berarti 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya, min 5 tambah 5i. Oke. Cukup jelas? Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak lanjutkan. Garis. Silakan Garis. Apa ini pertanyaannya? Saya mengerjakan nomor 15, mungkin tadi udah dijelaskan oleh Are. Saya nggak tahu tadi ngerjain, ternyata Are udah ngerjain. Oh, Mungkin ya, nggak apa-apa. Okay. Dijelasin juga, Pak. Nah, udah aja deh. Udah. Diwakili ya. Iya. Okay. Terima kasih Daris. Maaf, Awas. Iya Pak. Silakan. Jadi soalnya itu saya cuma ngerjain nomor 22. Soalnya itu dia find and graph all roots in complex plane. Ya kurang lebih saya mengerjakan seperti ini Pak. Saya kurang tahu ini benar atau enggak Pak. Soalnya mana sih? Gue sama dengan ya. Nomor 5 berapa 22 ya? Iya Pak. Jadi saya coba misalin gitu Pak. Gue sama dengan akar 3 tambah 4i terus ya root of 3 itulah itu kok gitu. Nah ya seperti itu saya coba misalkan kan Pak, kayak yang pokoknya saya ngikutin yang tadi sih Pak, yang tadi kita udah coba itu di latihan di contoh, kayak kita ambil Z sama W. Ini yang putus-putus saya apa Mas? Barusan saya nanya putus-putus. Putus-putus ya Pak? Saya nanya yang lain, yang putus-putus siapa? Pak Was sama saya. Ya, sekarang bagus lagi Pak. Oke, kalau dibentuk dalam persamaan yang tadi, dalam bentuk kuadrat, pangkat, gimana itu? Bentuk dalam bentuk Z, pangkat M sama dengan W, gimana tulisannya? Ini Pak, kalau dibentuk kayak gitu, itu W, kalau yang demo over itu ya Pak, berarti W pangkat N sama dengan Z Pak? Ya, boleh, apa aja sih? Iya. Gitu Pak. Nah, ya kayak gitu. Terus katanya demo over kan, terus jadinya R pangkat 3 cos 3V tambah I sin 3V sama dengan R cos theta tambah I sin theta. Terus saya baru di situ, oke. Jadi absolute value must be equal. Jadi R pangkat N sama dengan R kecil. Jadi tadi itu R besarnya itu saya dapat dari kita kan W-nya itu ya W-nya itu 3 pangkat 3-nya itu 3 tambah 4i.
Nah, itu kalau digrafikin besarannya gitu ya. Apa sih, modulus ya, Pak? Nah, itu 5 gitu ya, Pak. Nah, jadi gitu, saya ngambil R besarnya 5. Nah, nanti dapat R kecilnya. Gitu. W-nya itu akar gitu, betul. Nah, kalau di dalam dibikin persamaan, ini oke, saya dulu ya. Oke, supaya ya. Pak, mau nanya Pak? Ya, gimana? Yang soal ini yang ditanya akarnya atau persamaan aslinya gitu? Oke, ya itu dia. Apa tadi? Saya lihat lagi. Pertanyaannya, find and graph all roots in the complex plane. Nah, jadi saya punya, jadi soal nomor 22 itu hanya, ya saya tulis aja. Akar, jadi 22 soalnya itu akar 3, itu plus 4i gitu ya. Ya. Cari semua akar dan gambarkan. Find semua roots dan gambarkan. Nah, ini saya punya angka nih. Ini sebuah bilangan sebuah bilangan. Katakan kalau tadi yang kita bahaskan kita punya set pangkat L sama dengan W diketahui, maka ini adalah W sebenarnya. Gitu. Oke, saya punya W-nya adalah itu. Nah, cari Z-nya yang memenuhi. Ini kan pangkat 3 gitu bisa kelihatan ya. Oke, jadi kalau mau masukkan ke dalam situ, maka sebenarnya Z sama dengan akar 3 plus 4i misal gitu ya. Dan ini adalah W, atau nanti kita bisa dapat Z pangkat 3 sama dengan akar 3 plus 4i gitu misal ya. Oke. Anda dapat itunya kan? W-nya. Ini udah bab ini ya. Ini masih bab. Iya, Bentar Pak, saya mau nanya Pak. Jadi yang W-nya itu yang apa? Yang apa namanya? Persamaan aslinya tuh W-nya itu 3 plus 4i kan? Ya kita bisa nyatakan ya. Oh iya, sorry benar. Akarnya betul. Ya, jadi saya. Bentar. Ya, betul gitu. Ya. Jadi W-nya ini kan diketahui, tapi kita punya ini kan kita mau masukkan sini gitu ya. Kita punya Z pangkat N sama dengan W diketahui sebuah bilangan ini. Kalau begitu, akar 3-nya kita pindahkan ke situ gitu ya. Jadi pangkat 3 sisa ini jadi W gitu. Nanti ya, maksudnya ini adalah kayak W-nya bukan di situ, tapi ini gitu ya. Jadi saya punya Z pangkat 3 sama dengan W, ya W-nya itu 3 plus 4i. Nah, nanti udah deh, seperti yang tadi. Nanti kita dapat ada 3 nih. Oh, tadi ketahuan ya, ini 5. Dari jarinya 5, cuma nanti sudutnya di mana gitu. Fawas ya. Tadi siapa ini? Iya, Fawas. R-nya ya 5. Oke. Tapi sekarang sudutnya di mana? Sudutnya gimana, Fawas? Bener nggak R-nya 5? Ini kan Anda ubah dulu ke dalam bentuk polar ya. R-nya berapa kali cos apa gitu. Nah, ini jadi R pangkat 3 kali cos apa gitu ya. Samain. Gitu. Coba cari pekerjaan.
Oke, ya, 3 plus 4I itu sama dengan ini. Nah, ini adalah luas kanan. Oke. Oke, ruas kirinya ini. Dia cuma tinggal penulisannya aja mungkin ya. Kalau mau konsisten dengan yang tadi ini, yang ini Z pangkat 3. R-nya berapa ini? 5. Yo, oke. Langsung aja diganti di sini. Ini apa? 5. Tetanya berapa? 3/5 tuh. Iya Pak. Tetanya kurang bagus Pak kelihatannya. 0,3. Cantik ya. Ya cantik. Ya anggap aja teta ya udah. Tulis aja teta. Ya gitu aja udah. Tinggal R pangkat 3 itu sama dengan 5. Mana Anda dapatnya? R besarnya mana? R besarnya 5 Pak. Tapi R kecilnya 125. Iya. No dong, kebalik berarti R pangkat 3 sama dengan 5. Tuh. Jadi R-nya sama dengan ya. Ini kan saya misalkannya W Pak. Yang angka ya yang diketahui yang mana sih? Makanya ya Pak, saya ini saya ngikutin yang di buku gitu Pak. Kalau kalau yang di buku itu kayak agak kebalik Z sama W-nya. Nah, ya oke. Kita cari ikut. Oke, saya tambahin bisa nggak di sini tengah-tengah? Oh, nggak bisa nambah. Oke, saya tulis ulang. Coba. Atau ini bisa di ini ya. Oke, jawaban Anda R-nya 125 gitu. Gimana Pak? Awas, jawaban Anda apa? Jadi Z0, Z1, Z2-nya ada di bawah Pak. Itu. Jadi yang mana yang R kecil yang ini? Oh, itu dengan mana? Aduh. Ini harus di drag ya. Tetanya ini. Gitu. Iya Pak. Oke. Berarti nanti yang di grafnya itu yang 125 atau yang 5 Pak? Yang 125 ya Pak? Nah, ya. Ayo. Saya masih kurang dapat ya. Ya, bisa mengenai ada Anda. Iya. Saya hapus. Oke, apakah begitu? Apakah begini? Ya, Anda pilih itu. Anda cek lagi ya. 3 plus 4I. Oke, jadi Z pangkat 3 tuh. Ya, kalau mau bikin persamaan itu, jadi nanti ini apa tadi? 5 kali cos, ya anggap theta ya, I sin theta. Ini adalah R pangkat 3 cos psi tambah I sin psi. Jadi R pangkat 3 sama dengan 5 dan 3 ya. Gitu. 3 sama dengan theta. 3 sama dengan theta
2 KV untuk K-nya 0, 1 sampai 2. Jadi isinya itu adalah theta plus 2 KV per N. N. N itu 3. Nah, K-nya dari 0, 1, 2. Oke. Jadi R-nya gitu. Ayo. Nah, itu aja pertanyaan ya. Anda cek mana yang benar. Apakah tim A yaitu itu atau tim B? Oke. Kita bahas hari Jumat. Oke. Dah. Baik Pak, terima kasih Pak. Dicek lagi Pak, saya cek lagi. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat tentang fungsi kompleks. Oke, jam 1 ya. Ya udah. Transisi dari jam 1:30 menjadi jam 1:15. Oke. Ntar kalau sudah terbiasa kita balik lagi ke jam 1. Untuk hari apa itu jam 1? Jumat 1:15. Hari Jumat kan? Kita hari Jumat toh jadwalnya. Oh, oke. Makasih Pak. Dan tidak. Anda dapat infonya kita luring apa daring sih? Daring sih kalau saya. Oke, ya sudah, rapat terakhir sih daring ya. Nah, yang wajib 50% itu TPB. Tapi Anda kuliah jurusan kan luring ya sebagian ya. Oke, jadi sudah, itu aja. Oke, sampai ketemu hari Jumat. Absen udah dibuka belum? Udah belum? Udah kok. Coba cek. Udah belum? Atau belum? Oh iya, udah Pak. Ya. Oke. Sampai ketemu hari Jumat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.